Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, masih bersama saya Ustazah Kafa Azhara dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UINPAS Bengkulu. Nah, menjadi mahasiswa adalah impian setiap pelajar dan harapan sebagian orang tua, dan juga menjadi mahasiswa berprestasi di bidang akademik seperti mencapai IPK 3,00 sampai 4,00 adalah bahan setiap mahasiswa. Namun memiliki prestasi di bidang non-akademik juga perlu loh sebagai bentuk ekspresi dan aktualisasi potensi diri. Misalnya menjadi juara dalam suatu perlombaan ataupun menerima beasiswa tertentu dan lain sebagainya. Nah, di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu ini sudah banyak mahasiswanya yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang berprestasi di bidang non-akademik. Baiklah teman-teman sekalian, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa berprestasi dari UINPAS Bengkulu, di mana dia ini merupakan salah satu juara MTQ tingkat provinsi. Maka dari itu seperti apa dan bagaimana prestasinya? Mari kita tanyakan secara langsung. Oke Kak, sebelumnya ini dengan kakak siapa dan dari prodi apa? Saya Alik Sambudianto, berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya berasal dari Kaur. Oke, dari Kaur. Nah, begini Kak, kan Kak Ihsan ini udah jadi juara MTQ tingkat provinsi ya, yang mana itu udah banyak pengalaman sebelum-sebelumnya. Boleh dikasih tahu ke penonton sekalian seperti apa pengalaman dari Kak Ihsan bisa sampai ke titik sekarang ini? Oh, dulu boleh diceritain ya? Boleh. Dulu itu waktu pertama kali sekenal-kenalnya sama tilawah itu waktu bergabung di organisasi namanya UKMKI di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, khususnya di kota Bengkulu. Dulu pengajar saya itu ada Kak Imron Rosidi, asalnya dari Bengkulu juga. Dia yang ngajarin saya di sana, di kampus saya. Nah, disitulah saya kenal sama yang namanya tilawah, kayak gimana kan. Untuk tajwid-tajwidnya juga diajarin. Nah, di situ semakin beranjaknya hari ke hari kan, semakin belajar akhirnya tahu sendiri kita, terekam sendiri ke dalam otak kita gimana sih tilawah itu. Penasaran kita dari dulu itu akhirnya terbongkar juga kayak gitu. Oke. Jadi itu berawal dari organisasi ya teman-teman sekalian. Nah, ini ngomong-ngomong Kak Ihsan ini udah dari berarti baru masuk kuliah ya kenal dengan tilawah, bukan dari kecil kan, kayak orang-orang itu kan dari kecil bisa jadi juara tingkat provinsi, tingkat apa. Jadi memang dari kampus ya, dari berawal dari UINPAS Bengkulu, yaitu di organisasi UKMKI. Nah, selanjutnya Kak Ihsan, sebelumnya Kak Ihsan ini selain jadi juara MTQ tingkat provinsi, pernah nggak sih ikut lomba-lomba selain tilawah atau di kampus lain gitu? Yang untuk lomba-lomba tilawah? Iya. Kalau untuk lomba-lomba tilawah pernah sih. Berawal dari gagal dulu kan, dari kampus ke kampus lah. Misal kalau di Bengkulu kan kita dari UINPAS ini dari universitas-universitas lain kan ada ngadain lomba tuh, lomba MTQ, entah itu fakultas mereka yang ngadain atau prodi. Nah, jadi ketika kita mendapat info, kita langsung daftar kan, biayanya berapa. Terus tuh ya di sana kan dikasih waktu tuh, untuk suratnya udah ada, dikasih waktu kita belajar juga. Karena tadi kita udah belajar kan, udah nada-nada kan ada tuh, nada-nada tilawah itu kan, karena udah terekam. Jadi kita kalau untuk surat, mindahin ke surat itu udah biasa kayak gitu, udah tahu. Jadi belajar berawal dari gagal dulu kan. Ketika ada info lagi kita ikut sampai ya alhamdulillah dapat juara lah kayak gitu ya, tetapi masih tingkat provinsi. Tapi menurut saya itu merupakan pencapaian yang luar biasa loh Kak, kan tidak semua orang bisa ya. Nah, selanjutnya Kak, boleh nih kasih tips dan triks untuk teman-teman sekalian agar bisa belajar tilawah itu, mulai dari apanya, apa gimana gitu? Oh, untuk belajar tilawah itu ya Mbak. Untuk belajar tilawah itu jujur saya dulu belajar tilawah nggak meski harus apa ya, saya aja belajar Al-Quran, belajar ngaji itu dulu SD sampai kelas 6. Ketika masuk MTS saya nggak lagi belajar ngaji. Itu pun masih juz 2 atau 3-an itu kemarin ketika di desa. Iya, otomatis juga tajwidnya juga udah nggak tahu lagi kan sampai sekarang. Ketika masuk kuliah
ya dibarengin kayak gitu. Kita belajar tilawah juga belajar, tajwid juga kita belajar, karena nggak mungkin kan kita belajar tilawah tetapi tajwid kita nggak tahu. Jadi ya barengan ya barengan. Tilawah juga kita belajar, tajwid juga kita barengin. Jangan sampai putus di salah satu, fokus ke tilawah aja jangan. Cuman karena kita terkadang orang tuh salah itu salah pemberitahuan kayak gitu. Belajarnya cuman tajwid aja dulu baru belajar tilawah katanya. Memang tajwid itu penting, tapi tilawah itu bukan di tajwidnya sebenarnya. Nada-nada tilawah itu ada nada-nada tersendirinya. Alunan nada tilawah itu kayak gimana? Itu yang harus kita rekam di dalam otak kita kan, itu yang harus kita rekam. Untuk tajwidnya ya kita harus belajar, nanti tilawahnya menyesuaikan sama tajwid. Kayak gitu saya kalau tips dari diri saya sendiri. Oke, itulah tadi tips dari Kak Ihsan ya teman-teman sekalian. Nah terakhir nih Kak, apa sih Kak Ihsan boleh dong kasih motivasi ke teman-teman kita agar bisa jadi orang seperti Kak Ihsan ini, jadi orang yang berprestasi di bidang akademik. Kasih motivasi untuk teman kita di luar sana. Ya, ketika kita pengen, maka harus kita lakukan, jangan sekedar menjadi angan-angan. Harus belajar secara rutin. Kita senangin apa yang kita senangin. Misal nih, kayak saya kan belajarnya, saya senang sama tilawah. Kalau kita senang sama tilawah, jadikan itu hobi kita. Kalau udah hobi, pasti sering sekali kita melakukannya. Kalau ketika kita sering melakukannya, maka itu akan menjadi sebuah prestasi kita. Oke, jadi mulai dari menyenangi ya, menyenangi sesuatu dan jadikan hobi. Oke, teman-teman sekalian, inilah tadi tuh cerita dan pengalaman dari Kak Ihsan, yaitu merupakan salah satu juara MTQ tingkat provinsi. Semoga bisa memotivasi teman-teman sekalian. Baik ya, terima kasih Kak Ihsan sudah bersedia untuk berbagi pengalaman dan juga ilmunya kepada teman-teman sekalian. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baiklah teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu mahasiswa prestasi yang ada di UINPAS Bengkulu. Semoga dapat menjadi motivasi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.